step back now. Feel the beat. Setelah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, selanjutnya Indonesia akan bermain di ajang Piala AFF. Ajang paling bergengsi seantero ASEAN tersebut rencana akan dimulai pada awal bulan depan. Untuk bermain di turnamen ini, Indonesia tidak akan menurunkan skuad terbaiknya. Tim Garuda hanya memainkan pemain U22 ditambah dengan beberapa pemain senior, seperti Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan. Tentu sebuah keputusan berani yang dilakukan oleh Sinteyong, tapi keputusan ini memang sengaja diambil, mengingat Piala AFF bukanlah prioritas utama bagi timnas Indonesia saat ini. Dan untuk itu inilah cerita di balik persiapan Indonesia, serta kabar-kabar menarik lainnya dari tim rival. Ya, saat ini dapat dikatakan jika level timnas Indonesia sudah Asia. Hal itu terbukti karena lawan yang dihadapi timnas adalah raksasa-raksasa dari Asia, seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Bahkan dari 3 negara tadi, 2 diantaranya mampu direpotkan oleh Indonesia. Yang pertama Australia saat mereka ditahan imbang 0-0. Kemudian Arab Saudi yang dalam 2 pertemuan terakhir selalu gagal meraih kemenangan waktu melawan tim Garuda. Bahkan dalam pertemuan terakhir, Arab Saudi harus menyerah dengan skor 2-0 atas Indonesia. Hal yang semakin membuktikan jika level Indonesia sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Voices all around. Saat level Indonesia sudah naik, mereka kembali diingatkan oleh Piala AFF. Hal inilah yang membuat Indonesia harus kembali bertemu lawan lama seperti Myanmar, Filipina, Laos, hingga Vietnam. Tentu sebuah lawan yang pastinya berbeda sekaligus sangat jomplang dibandingkan sebelumnya. Tapi apa boleh buat, Indonesia mau tak mau harus mengikuti ajang tersebut. Jika tidak, rival-rival ASEAN pasti akan langsung menyindir timnas. Apalagi sampai saat ini, Indonesia juga belum pernah merasakan gelar juara. Hal inilah yang biasanya menjadi senjata utama bagi tim rival untuk mengejek Indonesia. Voices all around me. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The paths we create. Skuad Indonesia sudah diumumkan. Untuk menghadapi ajang Piala AFF nanti, Indonesia sudah memutuskan jika mereka akan menurunkan mayoritas pemain U22 dan kebanyakan pemain tersebut adalah pemain yang bermain di Liga 1. Untuk namanya ada beberapa yang tidak asing seperti Kadek Arel, Robbie Darwis, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, hingga Arkan Fikri. Mereka akan mendapatkan bantuan dari Asnawi serta Pratama Arhan yang sebelumnya sudah terbiasa bermain di timnas senior. Selain itu ada juga beberapa pemain abroad lainnya yang juga ikut dipanggil. Mereka adalah Justin Hubner, Ivan Diener, Rafael Struijk hingga Marcelino. Tapi untuk pemain-pemain ini masih menunggu respon dari klubnya, apakah diizinkan atau tidak. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. Martin Paes fix gak akan main di Piala AFF. Sebelumnya, ada satu pemain timnas senior lagi yang dirumorkan bakal membela Indonesia di ajang Piala AFF. Dia adalah Martin Paes, kiper dari Dallas FC. Secara terang-terangan, Paes bersedia untuk membela Indonesia di ajang tersebut. Alasannya adalah karena saat ini musimnya bersama Dallas sudah selesai, sehingga Paes bisa bebas ngapain aja, termasuk membela Indonesia. Tapi berdasarkan kabar terbaru dari Erick Thohir, Martin Paes tak akan terlibat di Piala AFF. Ketua PSSI itu ingin Martin Paes fokus pada liburannya, dan yang paling utama untuk menghindarkan Paes dari cedera yang tidak diinginkan. MLS masih jeda juga. Apakah ada kemungkinan Pak Martin Paes bisa dimainkan? Enggak. Berarti rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan ada di Bali. Iya. Mungkin loh pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot.
dia kan perlu waktu recovery. Nah setelah mungkin setahun atau 9 bulan dia mau break 1-2 bulan, ya itu normal lah. Jadi saya nggak memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break ya nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera bisa. Piala AFF bukanlah ajang bergengsi untuk ukuran negara. Sebelumnya kita harus menghargai niat dari Martin Paes yang tetap ingin membela Indonesia di ajang Piala AFF. Tapi yang perlu diingat adalah Piala AFF bukanlah ajang bergengsi untuk saat ini. Selain itu, turnamen ini juga bukan menjadi turnamen resmi dari FIFA, sehingga wajar saja jika setiap klub melarang pemainnya untuk bermain di Piala AFF. Untuk masalah gengsi, turnamen ini cuma bergengsi di wilayah ASEAN saja. Lagian jika setiap tim berprestasi di Piala AFF, belum tentu mereka berprestasi di ajang lainnya. Misalnya yang dialami oleh Singapura. Tim yang satu ini sebelumnya pernah menjadi juara Piala AFF sebanyak 4 kali. Namun meski bersinar di Piala AFF, Singapura sampai saat ini belum pernah bermain di ajang Piala Asia. Nasib berbeda malah ditunjukkan oleh Indonesia. Saat belum pernah meraih gelar AFF, tim Garuda malah mulai rutin bermain di Piala Asia. Tahun ini mereka bermain dan tahun 2027 nanti Indonesia juga akan bermain lagi di Piala Asia. Jadi semua kembali lagi ke fans Indonesia, lebih milih mana? Juara Piala AFF tapi tidak pernah bermain di Piala Asia, atau tidak juara di Piala AFF tapi bisa bermain rutin di ajang yang lebih bergengsi, yakni Piala Asia. Vietnam dalam masalah besar. Salah satu lawan yang nantinya akan dihadapi Indonesia adalah Vietnam. Nguyen dan kawan-kawan pastinya bertekad untuk melakukan balas dendam, karena dalam beberapa pertemuan terakhir mereka selalu mengalami kekalahan. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan, bahkan mereka sampai melakukan TC di Korea. Untuk skuadnya, Vietnam juga sudah mengumumkan, dan pelatih Kim Sang-sik secara terpaksa mencoret 2 pemain senior. Mereka adalah Do Hung Dong dan Kue Ngoc Hai. Namun dalam persiapan itu, Vietnam juga mengalami masalah besar. Mereka kabarnya tidak bisa mendaftarkan Nguyen Xuan Son. Pemain naturalisasi tersebut masih mengalami kendala soal syarat naturalisasi. Kabarnya FIFA menolak proses naturalisasi Nguyen Xuan Son karena pemain yang bersangkutan tidak memiliki darah Vietnam, serta ia belum memenuhi syarat tinggal selama 5 tahun di Vietnam. Tapi pihak Vietnam sampai saat ini masih berupaya agar pemain kelahiran Brazil itu bisa membela The Golden Warriors di ajang Piala AFF. Kini menarik dinantikan perjuangan Indonesia di ajang Piala AFF. Meski cuma menurunkan pemain U22, Indonesia diprediksi tetap akan serius dan tampil mengejutkan saat menghadapi lawan-lawannya. Untuk timnas nantinya masih dipegang oleh Sinteyong, sehingga ini menjadi kesempatan selanjutnya bagi STY untuk mencoba memberikan prestasi kepada timnas Garuda. Jadi itulah cerita tentang persiapan Indonesia menjelang Piala AFF yang rencananya akan segera dimulai. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.